نبدأ يا أستاذ خلاص نبدأ خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang saleh, ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni kedua orang tuanya, dan beliau juga diampuni dosa-dosanya. Dan juga untuk penjelas dari buku ini yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang juga semoga senantiasa diampuni oleh Allah dan juga kedua orang tuanya. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, kita masih pada bab niat dan ikhlas, di mana letak dari niat itu adalah di dalam hati. Dan ada beberapa hadis yang sudah kita bahas, dan yang terakhir kemarin adalah hadis tentang ketidakikutsertaan para sahabat untuk mengikuti perang, untuk mengikuti jalan jihad di jalan Allah. Saat itu adalah perang Tabuk. Ada beberapa kaum muslimin yang terkendala untuk tidak menghadiri atau tidak mengikuti peperangan itu, namun tetap mereka mendapatkan pahala. Yang itu juga menunjukkan pentingnya niat yang tulus lillahi ta'ala. Meskipun ia tidak bisa menjalankannya, namun ia mendapatkan pahala itu. Terlebih lagi kalau orang tersebut sudah biasa melakukan amalan kebaikan dan terhalang, maka tentu ia mendapatkan pahala niat dan pahala amal yang ia lakukan sebelumnya. Seperti para sahabat yang berhalangan hadir untuk mengikuti peperangan Tabuk itu, pada hari sebelumnya dikatakan bahwa mereka tidak mengikuti perjalanan seperti kalian ini, tetapi mereka sesungguhnya mendapatkan pahala yang kalian lakukan selama menempuh perjalanan yang begitu jauh. Panas, dahaga, segala kesulitan yang kau miliki, yang kau alami saat itu kepada para pejuang, ya, para kaum muslimin yang ikut melakukan perjalanan, dikatakan kepada mereka seperti itu oleh Nabi, bahwa yang kalian lakukan ini, perjalanan kalian, rasa haus, dahaga kalian, sakit kalian, panas kalian, semuanya ini tidak akan sia-sia. Semuanya ada nilai ibadahnya. Dan mereka, saudara-saudara kita yang terhalang untuk mengikuti dan biasa mereka mengikuti perjalanan ini, maka sesungguhnya mereka beserta kalian dari sisi pahala. Jadi itulah pentingnya niat dan pentingnya mudawamah, yaitu kita mengamalkan, membiasakan diri untuk mengamalkan kebaikan, sehingga ketika kita dalam keadaan lemah,
Saat ini misalnya kita sudah membiasakan untuk melakukan qiyamul lail, melakukan puasa sunnah, maka pada saatnya nanti ketika Allah mungkin berikan kita kelemahan karena sudah waktu usia, ya udah uzur usia, tentu itu akan menjadi pahala yang tetap berjalan bagi kita karena kita biasanya melakukan itu. Maka kita membiasakan untuk melakukan amal baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis ke berapa? Kelima ya. Nah, silakan dibaca dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liustadina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadits al-khamis wa Abi Yazid Ma'ni ibni Yazid ibn al-Akhnasi radhiyallahu anhuma wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Man, rawahul Bukhari. Nah, di hadis yang kelima ini terlihat di situ yang pertama kita membahas secara harfiah dulu, wa an Abi Yazid ibni Ma'an Yazid Ma'an ibni Yazid ibni al-Akhnas. Berarti ada berapa orang di sini? Ada 3. Yang pertama siapa itu? Ma'an, ya. Ma'an itu julukannya, kunyahnya siapa? Abu Yazid. Berarti Ma'an ini punya anak namanya Yazid. Itulah kenapa dijuluki Abu Yazid. Kemudian Ma'an ini putra dari siapa? Yazid. Dari Yazid. Nah, Ma'an putra dari Yazid. Berarti ada 2 orang sudah. Yang ketiga, orang ketiga siapa? Al-Akhnas. Naam, Al-Akhnas. Ini Ma'an. Ma'an ayahnya bernama Yazid, kakeknya Ma'an tadi bernama Akhnas. Kulluhum sahabiyun. Mereka bertiga sebagaimana penulis sebutkan, mereka adalah sahabat Nabi. Ya, semuanya sahabat. Anak, ayah dan kakeknya menangi Nabi semuanya ini, dan mereka mengikuti agama yang lurus ini. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Naam, sahabiyun, pokoknya yang itu panjang ya, itu banyak, berarti jumlahnya minimal 3. Di sini ada 3 orang, berarti pas sahabiyun. Berarti bentuk tunggalnya apa? Sahabiyun, pendek ya. Sahabiyun itu 1 orang sahabat. Nah, maka di sini ada 3 orang sahabat. Qala kana Abi Yazid, pada suatu hari Abi Yazid, Ma'an itu namanya, akhraja dananir. Abi Yazid ya. Abi Yazid yang ini siapa? Kana Abi Yazid. Oh iya, kana Abi Yazid. Ini yang bicara Ma'an ya, yang bicara Ma'an. Bapaknya ini namanya Yazid ya, menitipkan beberapa dinar, dananir, menitipkan beberapa dinar untuk disedekahkan, ya tasaddaq, untuk disedekahkan. Dia menitip dinar ini kepada seseorang. Fawadha'a inda rajulin, nitip seseorang di masjid saat itu. Ya, nitip di masjid untuk diberikan kepada orang yang berhak. Nah, faji'tu fa akhadtuha, maka aku pun Ma'an ya, anaknya tadi itu, datang menghampiri laki-laki tersebut yang dititipi dinar itu ya, lalu meminta beberapa bagian. Fa akhadtuha fa ataituhu biha, dan aku pun membawa dinar-dinar itu ke ayahku, jadi lapor. Nah, jadi habis mengambil tadi kan ya, ayahnya nitip apa? Nitip dinar ya, dinar ke berapa? Ke seseorang ya di dalam masjid. Nitip ya, nitip. Untuk apa? Untuk diapakan? Untuk disedekahkan, dibagi-bagi kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Kemudian Ma'an ini mendatangi masjid dan menghampiri laki-laki yang dititipi tadi itu dan mengambil sebagian dari dinar-dinar itu. Ya, meminta ya.
wa fa ataituhu biha, dan aku membawa dinar yang aku ambil tadi bagianku, saya lapor ke ayahku. Jadi jujur ya orangnya ini anaknya. Jadi wahai ayahku, tadi saya mengambil sebagian dinar yang kau titipkan kepada orang di masjid itu. Faqala, maka ayahnya pun menyikapi. Siapa tadi ayahnya? Yazid. Nah, Yazid menjawab dan meresponnya, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, sungguh bukan engkau yang aku maksudkan. Aku bukan, tujuanku ini bukan ke kamu. Aku ingin menyerahkan sedekah ini kepada orang lain, bukan untukmu wahai anakku. Naam, seperti itu. Fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun segera melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan di sini sebenarnya diceritakan keduanya mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian respon beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Yazid, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, ya. Jadi dinar-dinar yang kau kirimkan itu sudah sampai semuanya. Kau sudah mendapatkan itu. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Adapun engkau wahai Ma'an, engkau juga silakan, itu bagianmu, kau ambil, tidak apa-apa, karena kamu berhak mendapatkannya. Rawahu Al-Bukhari. Sudah ada gambarannya di sini ya ceritanya. Baik, kita lanjutkan penjelasannya. Naam. Tsumma qala asy-syarih rahimahullah, hadzal hadits alladzi dzakarahu al-mu'allif rahimahullah fi qissati Ma'ni ibn Yazid wa abihi radhiyallahu anhuma anna abahu Yazid akhraja darahima inda rajulin fil masjid liyatasaddaqa biha 'ala al-fuqara'i faja'a ibnuhu Ma'nu fa'akhadhaha. ربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد ويحتمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين فبلغ ذلك أباه يزيد فقال ما إياك أردت، أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك يا يزيد ما نويت ولك يا معن ما أخذت. فقوله عليه الصلاة والسلام لك يا يزيد ما نويت يدل على أن الأعمال بالنيات وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له، وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه لكنه أخذها وابنه من المستحقين فصارت له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا معن ما أخذت. Nah, jadi di dalam penjelasan ini bahwa dinar itu kalau kita kurskan itu sekarang berapa itu dinar itu? 35.000. Oh enggak, 1 dinar itu berapa gram emas itu kira-kira? 4,2. Berarti kira-kira harganya berapa? 1 dinar. 1 gram itu kira 900 sekarang, berarti 900 kali. Nah itu hasilnya kira itu. Nah, 1 gram emas itu 900.000. 1 dinar itu kira-kira 4 gram. Berarti hampir 4 juta ya kalau dikurskan. Ini bukan 1 dinar, beberapa dinar. Banyak dinarnya. Jadi nitip sedekah yang senilai kalau kursnya sekarang itu beberapa juta. Nitip ke orang, nitip ke seseorang yang ada di masjid. Ya, jadi mata uang untuk peredaran di sana saat itu dikenal ada dinar, ada dirham. Dinar itu sama dengan sekitar 4 gram. 1 dinar itu sama dengan 4 dirham. Jadi dirham itu lebih kecil ya. Berarti 1 dinar itu 1/4 dinar ya, 1/4-nya. Nah, seperempatnya. Nah, di sini mu'alif menyebutkan dengan darahim, tetapi intinya adalah bukan uang yang kecil untuk menitipkan bersedekah saat itu yang dilakukan oleh Yazid.
bapak dari Ma'an. Nah, bapak dari Ma'an itu, beliau menitipkan dinar-dinarnya ini kepada seseorang yang ada di masjid. Tentunya sudah dikenal dan sudah melakukan seleksi tentunya. Tidak hanya ada laki-laki di masjid kemudian langsung memberikan nitip ya, enggak. Tapi ini maksudnya rajul yang sudah ma'ruf, yang sudah dikenal. Karena memang kita harus seleksi. Di sini tujuan dari Yazid apa? Sedekah. Sedekah ini sifatnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah ya. Maka sesuatu yang sunnah itu tentu akan lebih baik jika dilakukan dengan tanpa pengetahuan siapapun. Ya, dengan sembunyi-sembunyi. Ini tujuannya Yazid seperti itu, radhiyallahu an. Menitipkan dengan harapan apa? Tidak diketahui orang lain. Maka menitipkan ke seseorang, tentu orang ini sudah dikenal amanah. Nanti tolong berikan kepada yang berhak ya. Bagiannya sekian-sekian sudah tahu. Nah, jadi memilih dulu. Apa katanya? Memilih ya, sudah ya, jelas. Jadi tidak sembarangan nitip uang, nitip harta sedekah itu tidak sembarangan. Nitip dulu. Nah, kemudian setelah itu sebelum dibagikan, putranya datang ke masjid itu yang bernama Ma'an, ya. Biasa di sana itu sering nama anak dan nama bapaknya biasanya sama. Seperti Hasan Husain cucu Nabi, ya tahu ya, Husain, Hasan atau Husain, Hasan ya kalau tidak salah. Itu anaknya namanya Ali. Bapaknya Hasan namanya siapa? Ali. Nah, jadi ketemunya Ali bin Husain bin Ali. Nah, muter saja seperti itu karena suka dengan bapaknya atau menjaga keturunannya seperti itu. Nah, biasa seperti itu. Sini juga namanya pas ini. Ma'an ini punya anak namanya Yazid, bapaknya Ma'an namanya Yazid. Nah, jadi seperti itu. Kunyahnya Ma'an Abu Yazid. Baik, kembali ke yang tadi di sini. Ma'an ini tidak diketahui keadaannya seperti apa ekonominya oleh ayahnya. Ya. Buktinya ayahnya tidak memberikan sedekah kepada anaknya. Ya. Artinya ini kan tidak mengetahui kondisi anaknya seperti apa. Ya, tentunya kalau mengetahui kondisinya tentu akan memberikan ya kepada anaknya. Untuk sedekah itu boleh ke anaknya. Sama dengan yang peristiwa Zainab. Zainab itu istri dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Saat itu Zainab ingin memberikan sedekah kepada orang lain. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Wahai Zainab istriku, suamimu ini dan anakmu, aku dan anakmu ini lebih berhak engkau sedekahi daripada orang lain. Karena saya dan anakmu ini lebih membutuhkan saat itu." Maka Zainab pun tidak menerima hal ini. Tentu segera lapor kepada Rasulullah, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, kejadiannya seperti ini tadi. Bagaimana aku harus bersedekah? Sadaqah Ibnu Mas'ud. Nabi berkata begitu. Sadaqah Ibnu Mas'ud. Betul yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Zaujuka ya wa waladuka ahaqqu. Ya. Anta tasaddaq. Ya. Jadi intinya adalah suamimu dan anakmu itu lebih tepat kau sedekahi daripada orang lain. Di sini artinya apa? Orang tua memberikan ke anaknya itu boleh. Kepada furuknya, furuk yang turun temurunnya itu boleh diberikan sedekah sebelum orang lain. Ya, sebelum orang lain. Nah, itu bagus untuk diberikan seperti itu. Atau sebaliknya, anak ke orang tuanya itu juga boleh. Ya, jadi tidak kemudian tidak diperbolehkan bersedekah kepada keluarganya, justru boleh. Ya, di sini justru apalagi keluarganya sedang membutuhkan, itu lebih tepat memberikan sedekah kepada saudara-saudaranya, kepada anak istrinya, kepada cucu-cucunya, ya, dan sebaliknya jalur ke atas. Di sini tadi kondisi dari Ma'an itu tidak, intinya dia sebagai mustahik, dia sebagai orang yang berhak menerima sedekah. Dan akhadtuha itu di sini disebutkan bukan mengambilnya dengan paksa, bukan. Tidak ada pemaksaan itu ya.
Tentu di sini para sahabat yang mulia tidak melakukan seperti itu, jauh dari halal seperti itu. Jadi mereka Ma'an pun menghampiri orang yang ditipita tadi dan meminta bagiannya. Tidak semuanya, tidak. Hanya beberapa dinarnya saja. Wahai ya rajul, ya sebut saja tidak disebutkan di sini namanya. Wahai saudaraku, aku berhak mendapatkan itu. Dan di sini sang laki-laki yang ditipi tadi itu tidak tahu kalau ini Ma'an, tidak tahu. Ya, tidak tahu kalau ini putranya Yazid yang nitipi tadi. Nah, mau tahu juga tidak ada masalah sebenarnya ya. Tetapi di sini beberapa penjelasan mengatakan tidak mengetahuinya. Tetapi yang intinya adalah Ma'an mengambil beberapa bagian dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku telah mengambil beberapa dinar yang kau titipkan kepada seseorang laki-laki di masjid tadi. Kemudian beliau mengatakan, loh, tidak bisa, aku tidak mau ke kamu. Engkau ini bukan tujuanku, wahai anakku. Ya, bukan engkau yang aku tuju. Yang aku inginkan adalah saya bersedekah ke orang lain. Maka berdua pun mereka akhirnya menghadap Rasulullah. Ini bukan bentuk kedurhakaan ya, bukan ya. Kemudian tukaran dengan orang tuanya, tidak, bukan tukaran, tidak di sini, tidak. Apalagi kemudian orang tuanya, oh ya wis lana, tidak tiba-tiba begitu. Mereka tetap ingin berhukum masalah ini untuk mencari keutamaan dari sedekahnya ini agar tepat sasaran, agar niat dan amal melakukan sedekah ini bisa betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhukum mereka berdua, yaitu Ma'an dan ayahnya, berhukum kepada Nabi, menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ceritanya seperti itu. Maka dijawablah dengan jawaban yang paling bagus oleh Nabi kita, yaitu apa tadi? Laka ma nawaita ya Yazid. Engkau mendapatkan sesuai apa yang kau niatkan. Padahal tidak tepat sasaran ya, tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Tapi apa yang kau niatkan itu sudah terlaksana. Kau sudah mendapatkan itu. Ibadahmu sudah bernilai seperti itu. Sudah. Walaka ma akhadta. Ya Ma'an. Wahai Ma'an, dan kau juga berhak. Ambil saja itu tadi yang kau ambil itu, silakan. Nah, itu adalah hakmu karena engkau memang berhak, dia mustahik untuk itu dan berhak mendapatkan hal itu. Nah, silakan dilanjutkan. Tsumma qala asy-syarih rahimahullah, fa fi hadzal hadits dalilun lima saqahu al-mu'allif min ajlihi anna al-a'mala bin-niyyati wa anna al-insana yuktabu lahu ajru ma nawa wa in waqa'a al-amru ala khilafi ma nawa wa hadha al-qa'idatu laha furu'un katsiratun minha ma dzakarahu al-ulama rahimahumullah anna ar-rajula law a'ta zakatahu shakhsan yadhunnu annahu min ahli zakati fatabayyana annahu ghaniyun wa laysa min ahli zakati fa inna zakatahu tujzi'u wa takunu maqbulatan tabra'u biha dhimmatuhu li'annahu nawa an yu'tiyaha man huwa ahlu laha fa idza nawa falahu niyyatuhu. Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan ini juga berlaku untuk zakat. Ketika seseorang ingin memberikan zakat, membagikan zakat ya sebagai kewajiban ya, zakat kepada orang yang berhak. Namun ternyata zakat yang diberikan itu tidak sesuai dengan kriteria. Jadi pertama, orang itu sudah menyeleksi siapa yang berhak mendapatkan zakatnya, tetapi ternyata didapatkan bahwa orang yang menerima zakat dari saya tadi itu misalnya, itu ternyata orang yang mampu, penampilannya saja yang penampilan seperti orang tidak mampu. Ya, padahal dia orang yang tidak berhak menerima zakat. Lantas ya ini permisalannya seperti itu, maka zakatnya tetap sah. Jadi tidak perlu kemudian diambil lagi, kemudian merasa apa namanya kemudian merasa ini batal, tidak sah zakatnya. Tidak, ini sah zakatnya meskipun apa namanya, meskipun zakat tersebut salah sasaran ya, salah sasaran. Terkadang kita mendapati pemberian zakat itu
tidak pada sasarannya. Ternyata kita dapati banyak kan orang yang punya penampilan orang yang apa namanya, tidak mampu, padahal dia adalah orang yang jauh lebih mampu ya, jauh dari cukup ya. Kita dapati kasus-kasus seperti ini banyak. Ya, banyak kasus-kasus seperti ini, bahkan mereka dengan apa namanya? Dengan biasa ya, merasa tidak janggal, mereka pun meminta-minta padahal mereka itu orang kaya. Ya, ada profesi seperti ini kita dapati ya. Beberapa perkampungan pernah diberitakan itu ya. Jadi perkampungan pengemis, gampangnya begitu. Padahal rumahnya bagus-bagus di sana. Mereka saat itu mereka kerjanya itu apa? Nunggu hari raya. Hari raya, hari-hari momen besar itu mereka baru ke kota-kota, kemudian ada di pinggir jalan meminta-minta. Nah, seperti itu. Maka mereka hanya bermodalkan penampilan, padahal di rumahnya ada yang punya kendaraan roda 4 ada. Ada seperti itu ya. Ada itu, coba nanti dicari di Cirebon itu ada insya Allah. Ya, seingat saya ada di kota Cirebon, itu sebuah tempat desa ya tepatnya. Itu profesi dari penduduknya di situ menjadi pengemis, dan mereka berangkat keluar dari mulai bergerilya itu di hari Ramadan. Biasanya mereka sudah start berangkat ke Jakarta, ke kota-kota besar, ke Bandung, sampai keluar kota seperti itu. Karena memang menjanjikan. Kan kita kan tidak melihat toh. Mereka soalnya dapat 500 coba sehari. Kalikan ya. Tapi ya tentu ini bukan hal yang mulia. Namun kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita memberikan zakat kepada mereka, tapi dengan syarat kita sudah seleksi, sudah melakukan apa namanya? Verifikasi bahasa kita mungkin ya. Jadi dilihat dulu sudah dari kabar-kabar orang sekitarnya, oh dia mampu atau tidak. Ini ikhwah, saya mendapati kemarin saya melakukan verifikasi. Jadi di kampus itu ada dana silang. Jadi kalau untuk orang yang tidak mampu, biasanya apa namanya, kategori tidak mampu, bayarnya lebih murah. Yang mampu dikasih lebih mahal. Jadi biasanya yang mampu itu ada yang kena 6 juta satu semester atau 8 juta, dia cuma bayar 1 juta satu semester. Namun melalui verifikasi dulu. Ternyata apa yang didapati di situ? Di lapangan itu banyak orang yang mengaku-ngaku miskin. Jadi ketika disurvei, ada tim survei, itu ke rumah-rumahnya, dilihat rumahnya, yang ditunjukkan rumahnya tetangganya yang tidak mampu. Lah iya, betul ini. Jadi alamatnya yang ditulis alamat itu, dan apa namanya, rumahnya bukan rumah dia. Ya, kita pun ya tetap di lapangan itu tidak mudah goyah ya. Kita pun ada tim untuk melakukan apa namanya, verifikasi, tanya ke orang-orang, bener enggak itu Om? Bukan, Om itu yang sana itu loh. Tujuannya ternyata apa? Biar bayar kuliahnya itu murah. Banyak seperti ini. Iya, banyak yang seperti ini. Ya kalau buat apa harus berdusta begitu loh ya. Kemudian harus meminta surat keterangan miskin, sampai seperti itu, dibilang-bilani ke RT RW. Gaji orang tua saya 300.000 per bulan, tidak masuk akal. Saya mikir zaman sekian 300.000 sebulan itu loh, ditulis 300.000, apa ya masuk akal seperti itu? Ya sepertinya tidak masuk akal. Tetapi RT-nya pun memberikan tanda tangan. Kemudian dapat cap dari lurahnya. Intinya ada orang-orang yang seperti ini. Namun ketika kita melihat seperti ini adalah melihat zahirnya. Kalau dia sudah melakukan seperti itu dan merasa berhak, ya sudah, berikan saja. Entah dia berhak sebenarnya atau tidak, tetap kita berikan. Ya. Yang penting secara zahir mereka memenuhi kriteria. Tidak perlu kita mengkorek-korek sedalam-dalamnya, itu tidak perlu. Ya, paling tidak kita sudah verifikasi yang sudah ya cukup lah ya. Ya itu tetap kita berikan. Jadi ini perkara zakat juga demikian. Maka ketika melakukan zakat sudah itu dipastikan diterima ya. Dipastikan itu diterima, dengan syarat itu tentu dilakukan dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Maka dia mendapatkan niatnya. Nah, silakan. Wa minha أن الإنسان لو أراد أن يوقف مثلا بيتا صغيرا فقال وقفت بيتي الفلاني
wa asyara ila al-kabiri lakinnahu khilafu ma nawahu biqalbihi fa innahu ala ma nawa wa laysa ala ma sabaqa bihi lisanuhu. Nah, di sini juga ketika orang ingin membuat wakaf misalnya, saya punya beberapa bangunan, punya rumah, ada yang kecil, ada yang besar, ya toh. Kemudian saya ingin mewakafkan, saya maunya memberikan yang kecil, tapi saya menunjuknya yang besar, ya, menunjuk yang besar. Maka mana yang diambil ini? Saya maunya di hati saya itu maunya yang kecil karep saya, mau saya yang tidak saya ucapkan di dalam hati saya itu maunya yang rumah kecil ini saja untuk digunakan untuk saya wakafkan. Tetapi saya menunjuknya yang besar rumahnya. Nah, ini berarti yang berlaku yang mana? Manawa, yang diniatkan. Nunjuknya salah, ya maunya itu kan yang kecil, tapi nunjuknya ke sana. Kadang orang biasa seperti itu ya. Nah, jadi ya. Jadi terjadi seperti ini, maka yang dilihat adalah yang berlaku adalah yang ada di niatnya. Maka perlu lho sing di Pak sing bener sing di. Oh iya, maksud saya itu yang kecil. Nah, kalau dia sudah menyampaikan maksud saya yang kecil, berarti ya sudah berikan yang kecil, bukan yang ditunjuk langsung menjadi hal mutlak. Loh tadi nunjuknya kanan ya ikut apa? Ya enggak boleh, itu maksa namanya. Nah, jadi tidak ya, apa yang ada diniatkan. Nah, silakan. Wa minha law anna insanan jahilan la ya'rifu al-farqa bainal umrati wal hajji fahajja ma'an nasi faqala labbaika hajjan wa huwa yuridu umratan yatamatta'u biha ila al-hajji fa inna lahu ma nawa madama anna qasdahu yuqimul umrata lakin qala labbaika hajjan ma'a haula'in nasi falahu manawa wala yadurru sababu lisanihi bisyai'in. Nah, termasuk ketika kita melakukan ibadah haji dan umrah, ada yang orang tidak tahu ya, masih belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk haji dan umrah. Dikira dua-duanya itu sama, begitu. Ya memang betul dua-duanya sama berangkat ke kota suci ya. Namun di situ ada perbedaan yang terlihat jelas ya antara haji dan umroh. Dari sisi pelafalannya ada berbeda, kemudian tempat yang dituju juga berbeda. Yang umroh kan tidak ada bermukim di Mina, kemudian ke Arafah itu kan tidak ada, ke Muzdalifah itu kan tidak ada. Sedangkan di haji ada, tidak ada tarwiyah. Intinya umroh itu hanya di seputar Masjidil Haram saja sudah. Umroh hanya di situ saja, tawaf, sa'i ya, sampai tahallul selesai nanti seperti itu. Kalau haji perlu beberapa hari untuk itu. Tentu kan ada masa tarwiyah, harus pertama ya tawaf kudum dulu, kemudian nanti ada ke wukuf di Arafah dulu ya. Dan sebelumnya melakukan apa dulu? Tarwiyah, sunnahnya jalan ke Mina dulu, puluhan kilo ke Mina, nunggu sampai nanti malam jam 1 malam, jam 1 pagi jalan kaki ke Arafah belasan kilo. Kalau mau tarwiyah dengan betul ya, kita mengikuti dengan jalan kaki. Memang perjalanan kurang lebihnya kalau dari tempat tinggal itu kurang lebihnya 20 kiloan kita sehari berjalan itu, bahkan lebih. Jadi perjalanan datang ke Mina kemudian kita nunggu malam. Mina sendiri ke Arafah itu lumayan jauh. Kalau berangkat jam 1 malam, nyampe sana sekitar jam 9 pagi jalan kaki. Dan itu akan banyak orang-orang yang menggendong orang tuanya yang sudah tua, digendong dari sana ke sana pakai kursi roda. Nah, jadi nanti banyak temannya. Nah, ini amalan haji seperti itu. Umroh kan tidak. Umroh hanya fokusnya di Masjidil Haram saja. Dan juga niatnya apa yang ditalbiyahkan itu berbeda. Labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Kalau umroh labbaik Allahumma umratan. Umroh. Nah, beda istilah. Namun di sini ketika orang tidak mengetahui cara seperti ini, dianggap pokoknya sama, saya maunya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, pokoknya itu saja ya. Kemudian mengatakan labbaik Allahumma hajjan, padahal dia umroh dan maksudnya dia itu umroh tapi tidak tahu caranya, tetap dia diterima. Antara lafal dengan niatnya tidak sesuai, yang diterima banyak dari
niatnya. Nah, jadi salah ucapan tapi niatnya betul, ya sudah dianggap itu sudah melakukan umrohnya dengan sempurna. Nah, silakan. Wa minha aidan law qala insanu li zawjatihi anti talikun wa arada anti talikun min qaidin la min nikahin falahu manawa wala tutallaqu bidzalika zaujatuhu. Nah, kata talik di sini, talik itu mutallaqah. Nah, talik itu sama dengan hamil ya. Dalam bahasa Arab, perempuan itu hiya hamilun, tidak bisa dikatakan hiya hamilah. Karena memang yang hamil cuma perempuan, tidak usah ditambahkan hamilatun, nanti ada hamil lagi kalau. Nah, talik di sini juga demikian. Talik itu maksudnya adalah mutallaqah. Kau diceraikan, karena yang menceraikan kan laki-laki. Nah, kau diceraikan. Nah, talik itu. Jadi bukan tolikotun. Nah, bukan tolikotun, sama dengan hamil tadi itu ya. Nah, anti hamilatun, kau hamil ya ukhti ya. Ya iyalah, kalau anta tidak mungkin hamil. Anta hamil. Nah, iya, makanya itu dipotong dengan itu anti hamil saja, tidak usah hamilatun ya. Ya kan kita punya kaidah bahasa Arab itu, kalau mukmin laki-laki, kalau perempuan jadinya apa? Mukminatun. Muslim jadi perempuannya apa? Muslimatun. Nah, kalau hamil, masa hamilatun? Tidak, sudah hamil saja cukup ya, karena itu sudah punya perempuan. Tidak ada laki-laki ya. Nah, ya menggilan ya kalau laki-laki. Ini hamil. Oh, itu ada perkembangan ya, pertumbuhan. Nah, di sini ketika seorang mengatakan engkau aku lepaskan, talik itu engkau terlepas ya, aku lepaskan. Ketika mengatakan ini talik itu bisa artinya dua. Talik diartikan secara syar'i itu engkau saya ceraikan. Satunya ketika jika mengatakan talik itu adalah kau kau terlepas, aku lepaskan dari ikatan yang mengikatmu. Nah, misalnya dia terikat tangannya, maka saya katakan anti talik min an qaidika. Aku lepaskan ikatan dari tali ikatan yang ada di tanganmu itu. Jika dia memang yang diinginkan adalah yang kedua tadi, maka bukan berarti hukum cerai itu berlangsung. Nah, jadi semuanya kembali kepada niatnya. Nah, dilanjutkan. Fahadzal haditsu lahu fawaidu katsiratun wa furu'un muntashiratun fi abwabil fiqh. Wa min fawaidi hadzal hadithi annahu yajuzu lil insani an yatasaddaqa ala ibnihi. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وحث عليها فأرادت زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن تتصدق بشيء من مالها فقال لها زوجها ما قال لأنه كان فقيرا رضي الله عنه فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. Nah, lanjutkan. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يؤتي الإنسان ولده من الزكاة بشرط ألا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يؤتيها ابنه من أجل ألا يطالبه بالنفقة فهذا لا يجزئ لأنه أراد بإعطائه أن يسقط واجب نفقته. أما لو أعطاه ليقضي دينا عليه مثل أن يكون على الابن حادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة.
li'anna waladahu aqrabun nasi ilaihi wa huwa al-ana lam yaqsud bihada isqatu wajibi alaihi innama qasada bidzalika ibra'a zimmati waladihi la al-infaqu alaihi fa idza kana hadha qasduhu fa inna zakata tahillu lahu wallahu muwaffiq. Nah, beliau menutup penjelasan ini dengan mengatakan bahwa seseorang itu dibolehkan bersedekah kepada anaknya seperti tadi kita bahas ya, furu' ke anak-anaknya, atau dia ke atasnya itu boleh, ke orang tuanya. Misalnya mau memberikan sedekah kepada orang, memberikan pemberian ya, sedekah kepada orang tuanya, itu diperbolehkan. Dan di sini ketika seorang orang tua memberikan sedekah ya kepada anaknya, itu tidak boleh ketika diniatkan saya memberikan ini supaya saya bebas dari menafkahi dia gitu, melepas tanggung jawabnya untuk menafkahi anaknya. Jadi ini hal yang tidak diperbolehkan kalau memang tujuannya itu. Jadi kalau mau sedekah, silakan bersedekah, memberikan uang kepada anaknya itu boleh, ya masih boleh, ya. Namun kalau dia punya tujuan sedangkan anaknya ini masih di bawah tanggungannya untuk memberikan nafkah, ya, karena dia membutuhkan, ya, atau bahkan ketika anak tersebut memiliki hutang, maka kita berikan sedekah itu boleh, dan itu lebih dianjurkan tentunya ya. Karena dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kita tentunya tidak memberikan sedekah, pemberian itu kepada orang yang lebih dekat dari sisi kekerabatan, ya, daripada ke yang lainnya. Nah, di sini faedah yang bisa kita ambil seperti itu. Kemudian dari hadis tadi ketika cerita Ma'an ya, Abi Yazid Ma'an Ibnu Yazid Ibnu Al-Akhnas itu menceritakan kisahnya itu, ya, maka di situ juga diperbolehkan kita menceritakan sebuah nikmat atau karunia Allah kepada orang untuk diambil pelajaran, itu boleh di sini. Nah, bukan untuk bersombong, bukan untuk berujub atau yang lainnya, bukan, tetapi untuk sebagai rasa syukur ya atas nikmat Allah, itu boleh. Kemudian tadi menitipkan kepada seseorang, ya, berarti boleh ya kita menitipkan sedekah kepada orang, itu hukumnya boleh, dan tidak asal menunjuk. Tadi seperti itu, harus ada melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kita tahu dulu siapa profil dari orang yang kita titipi itu, ini amanah atau tidak, ya. Dan dari cerita tadi juga kita bisa ambil bahwa apapun yang kita niatkan, sampai atau tidak, ya, sesuai dengan tujuan atau tidak, tetap itu dihitung pahalanya sempurna. Ya, misalnya kita mau dalam perjalanan kita mau memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang butuh di tempat bencana misalnya. Dalam perjalanan ternyata di perjalanan ada perompak atau ada orang yang memiliki perangnya tidak baik, kemudian merampas harta kita yang hendak kita sedekahkan kepada orang lain, maka itu sudah dapat pahala seperti kita sudah memberikan itu semuanya kepada orang atau kepada sasarannya, seperti itu. Nah, jadi makanya inilah pentingnya niat itu dibentuk di awal. Bahkan niat itu memang harus disampaikan di dalam hati itu. Niat itulah yang membedakan antara ini pekerjaan atau amalan-amalan ibadah atau bukan. Ya, itu definisi niat seperti itu. Niat itu membedakan antara kebiasaan dengan amalan yang bernilai ibadah. Sama dengan kita mau sholat, azan imam sudah Allahu Akbar, kita terkadang belum tahu kita sholat apa, pokoknya ikut Allahu Akbar, seperti itu ya, karena kita sudah merasa biasa dengan sholat itu toh. Ya, saya ulangi, imam sudah takbir Allahu Akbar, kemudian makmum langsung Allahu Akbar secara otomatis. Ini kenapa? Faktor kebiasaan ini. Niat itu di mana? Niat itu sebelum, atau kalau dalam Imam Syafi'i mengatakan imam itu ketika kita takbir itu kita berniat. Ya, dan tentu lebih bagus lagi kita sudah mengatakan ketika posisi siap
Saya mau apa ini? Saya mau sholat apa ini? Terbersit tidak di benak kita? Ini terkadang sering terlewatkan. Pokoknya ikut Allahu Akbar langsung auto Allahu Akbar. Padahal kita sedang sholat apa itu kita kadang melalaikan itu. Pokoknya ikut saja. Yang diminta di sini Allahu Akbar, kita pun meniatkan. Saya ini sholat Isya misalnya. Berapa rakaat? 4. Ya. Jadi untuk membedakan dengan yang lainnya, tidak harus secara lisan, tidak. Ya, tidak harus, tidak dengan secara lisan, tetapi di dalam hati kita kita ungkapkan dalam pikiran kita itu loh gampangannya itu ya. Kita niatkan, nah, ya, usulinya di dalam sini. Nah, ya, usulinya di dalam otak. Ya, saya mau sholat apa? Wajib atau sunnah? Ya. Kalau wajib, sholat apa? Berapa rakaat? Itu dengan jelas. Barulah Allahu Akbar. Maka tentu niat ini penting. Termasuk dalam bab sedekah seperti ini. Kita tidak tahu apa yang kita kirimkan kepada sasaran kita ini nanti sampai atau tidak. Apakah alangkah disayangkan ketika kita sudah bersiap mengirimkan tetapi niat kita belum terbentuk. Ya, belum terbentuk ketulusan kita, keikhlasan kita untuk memberikan ini kepada yang berhak. Lah kalau di jalan tadi diambil oleh orang lain, atau kemudian di jalan tiba-tiba ada musibah tertentu, kemudian terbawa arus, hanyut bawaannya, kan sia-sia. Makanya niat itu selalu mendapatkan perhatian. Di sini niat hendaknya selalu mendapatkan perhatian bagi kita dalam melakukan apapun. Nah, dan kemudian dari sini juga kita bisa mengambil bagaimana seorang Yazid memberikan sedekah. Mereka berlomba-lomba memberikan sedekah. Para sahabat berlomba-lomba memberikan sedekah, menginfakkan hartanya, sebagian hartanya di jalan Allah. Mereka sangat gemar dengan itu. Dan tentu ini juga hendaknya kita mengikutinya, berusaha mengikutinya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi khairun wa a'zama ajra." Apa yang kau sedekahkan untuk diri kalian sendiri itu pastinya, ya, itu nanti bernilai berlipat-lipat kebaikannya di sisi Allah. Khairan, lebih baik dari apa yang kau sedekahkan, wa a'zama ajran, dan mendapatkan apa? Pahala yang berlipat. Bukankah kita pernah mendengar sabda Nabi yang mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'afu lahul hasanah bi asyri amsalha ila 700. Setiap amal perbuatan yang dilakukan, amal kebaikan, ya, ibadah apapun, amal kebaikan apapun dari manusia, dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya dinilai, dilipat gandakan pahalanya 10 minimal, bi asyri amsalihha, minimal 10, nanti hingga ratusan kali lipat, yaitu 700 kali lipat. Itu satu kebaikan. Bagaimana dengan kita menginfakkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, kepada siapapun yang lebih berhak, maka tentu a'zama ajran, pahalanya juga lebih besar, sangat besar. Surat apa itu? Al-Muzammil, ya, insyaallah di Al-Muzammil. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Itu janji Allah bahwa semuanya itu yang kita kirimkan tidak senilai itu, tetapi jauh berlipat-lipat dari itu nilai pahalanya, ditambah dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi setiap kebaikan itu bernilai ibadah. Dan pada pertemuan yang lalu, bukankah kita mengenal untuk bersedekah kita punya cara lain, yaitu ketika kita sedang tidak memiliki apa-apa, seperti kisah zahaba dusur, ya, kemarin, ya, ahlud dusur. Nah, zahaba ahlud dusur. Nah, orang-orang yang kaya itu mereka sama melakukan ibadah puasa dengan kami ini, sama sholatnya sama dengan kami. Terus mereka itu hanya punya kelebihan apa? Mereka punya kelebihan
memberikan sedekah, menginfakkan harta mereka untuk orang-orang yang membutuhkan, sedangkan kami tidak mampu wahai Rasul. Maka yang disarankan oleh Rasul apa? Afala ala adullukum, maukah aku berikan cara untuk menjadikan engkau memiliki pahala yang tidak akan ada satupun orang bisa mengalahkan kecuali orang itu melakukan kebaikan lebih dari yang engkau lakukan. Iya, apa itu ya Rasulullah? Yaitu apa? Mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Yaitu apa yang kita lakukan setelah sholat itu loh. Ya, itu semuanya ada mengandung sedekah, mengandung semuanya kebaikan. Nah, dan ini bisa dilakukan bukan hanya selain sholat. Maka tentunya ini kita bicara tentang masalah bab sedekah. Ya, dalam kondisi tertentu kita mencari kebaikan dengan berzikir itu sudah mencukupi. Nah, ketika itu kita dalam keadaan tidak mampu sama sekali seperti yang tadi dikisahkan itu, kita bisa melantunkan itu setelah sholat. Maka setelah sholat, salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita tidak langsung beranjak, tetapi kita duduk membaca apa di situ? Kita awali dengan Astagfirullah, istighfar berapa kali itu? 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian kalau imam sudah baca itu, imam baru menghadap ke makmum. Nunggu setelah tadi tabarak ya dzal jalali wal ikram, barulah menghadap ke makmum. Nah, menunjukkan ini sudah selesai sholatnya dan memberikan kesempatan untuk yang ibu-ibu untuk pulang duluan, keluar duluan. Kalau rumahnya di sekitar sini, rumahnya jauh ya tunggu ya nganter ya. Nah, seperti itu. Dan kemudian bisa dilakukan juga sebelum tidur. Ya, seperti yang dilakukan oleh Fatimah bintu Muhammad ya. Fatimah, orang tidak mampu, Fatimah tidak punya harta, istrinya Ali radhiyallahu an. Ya, padahal Nabi punya harta sedemikian banyak, anaknya tidak memiliki apa-apa. Ali pun bukan orang mampu, ya. Sampai akhirnya kemudian diberikan ini, capekmu ini ya, biar kamu tidak capek ya. Ini bacalah tasbih, tahmid dan takbir sebelum tidurmu. Nah, itu. Jadi kita bisa melakukannya seperti itu. Nah, ikhwati fillah, jadi inilah di antara hal yang bisa kita ambil dari hadis di sini. Yang belum adalah masalah merahasiakan, tadi sudah ya, bahwa untuk sedekah sunnah hendaknya kita merahasiakan, itu lebih baik ya. Jadi tidak perlu apalagi diumumkan ya. Ada ini ikhwah, anak di Malang itu ada, enggak tahu ya di sini ya. Pagi-pagi itu hari Ahad, dari fulan bin fulan disebutkan, dari ini itu sedekahnya itu disebutkan semua, namanya itu berjajar-jajar semuanya. Itu tujuannya apa saya tidak tahu, Allah alam. Ya itu karena mungkin sudah mentradisi ya. Nah, ada di sebuah tempat di tempat tinggal saya. Jadi sedekahnya namanya itu disebutkan. Tidak tahu di sini ada apa enggak itu. Nah, ya, saya rasa itu kalau kita sudah mendengar hadis ini tidak perlu ya untuk inikan nama kita. Buat apa gitu loh ya. Ini urusan kita dengan pencipta kita, maka akan lebih baik kita rahasiakan. Di kampung maksudnya? Hah? Bukan cuma di sini, maksudnya di kampung-kampung. Oh iya, ada ya seperti itu ya. Oh, berarti tidak hanya di Malang Raya saja, di sini ternyata juga ada ya. Nah, maka kita setelah mengenal ini tentu tidak melakukan itu. Nah, azan dulu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ada waktu berapa menit? Sudah? Sudah 10 menit? Oh gitu. Iya ya. Nah, kita baca apa? Sudah? Sudah aja ya. Nah, Panjang itu Ustaz. ini panjang ini ya. Nah, taib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita telah mendapatkan beberapa pelajaran tadi atau beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis, masih berkenaan dengan niat ya. Banyak faedah yang kita ambil tadi, sudah sebagian kita sebutkan, dan ada lagi yang tersisa, yaitu di sini Yazid tadi tidak kemudian mengambil paksa atau meminta kembali apa yang sudah diambil oleh anaknya. Dan ini menunjukkan hukumnya itu tidak boleh ketika orang tua sudah memberikan atau misalnya memberikan sedekah kepada anaknya kemudian mengambil kembali, itu pun tidak boleh. Bahkan dalam kasus ini tadi, tanpa sepengetahuan orang tuanya, sedekah itu tujuannya bukan ke anaknya, tetapi anaknya mengambil. Orang tuanya tadi tidak ridho awalnya kan, tidak ridho sebelum datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun di sini orang tuanya tetap tidak boleh meminta meskipun dalam kondisi seperti itu. Apa yang sudah ada di tangan anaknya ya sudah. Yang penting semuanya kembali kepada apa yang diniatkan sebelumnya. Nah, jadi itu yang bisa kita bahas di pertemuan ini insyaallah. Adapun pertemuan berikutnya ini bagus, cuma waktunya yang kita mungkin tidak mencukupi. Nah, insyaallah untuk yang pertemuan ini nanti tidak usah dibaca yang ini ya, karena saking panjangnya nanti akan saya ringkas yang ini 4 lembar, nanti 1 bulan nanti tidak selesai. Nah, jadi yang ini insya Allah kita akan persingkat, kita akan membaca yang 1 lembar 2 lembar kita akan baca. Nah, sambil mendengarkan bahasa Arabnya juga. Nah, kapan Nabi hada? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Nah, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Sudah cukup jelas ya insyaallah ya. Nah, insyaallah sudah cukup jelas, dan kita tutup pertemuan ini dengan mohon ampun kepada Allah dan juga memohon hidayahnya dan taufiknya agar kita selalu dibimbing di jalan Allah, di jalan yang benar. Nah, terutama dalam berkaitan dengan niat ini, dalam menyusun keikhlasan pada hati kita ini. Nah, ya, intinya ada pertanyaan terkait dengan niat juga. Tadi insya Allah sudah cukup jelas ketika saya selah sedikit ya ini ya. Jadi ada pertanyaan, ada seseorang yang ingin mewakafkan tempatnya atau lahannya, namun belum terrealisasi karena kendala ini dan itu. Sedangkan yang kita mau kan hari itu juga kita sudah wakaf toh, ya kan? Apa yang saya wakafkan hari ini harusnya terrealisasi hari ini. Kan tinggal memberi saja toh sebenarnya. Tetapi karena ada aturan saat ini untuk mewakafkan sesuatu ada aturannya ya, harus melalui surat-surat tertentu ya, harus mengurus, bahkan mendirikan masjid saja harus ada ini ya sekarang ya, tanda tangan, pengetahuan ini. Intinya ada peraturan administrasi yang mengikat ya, bersifat administratif. Maka tentu
niat sudah terrealisasi dalam niatnya. Kita sudah membahas hari ini dan sudah terjawab insya Allah dengan mudah. Meskipun lahan itu belum terrealisasi tersampaikan, tetapi pemberiannya kan sudah terjadi itu. Maka semoga itulah yang menjadi amalnya dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi sangat sederhana sekali. Nah, kita cukupkan pertemuan ini. Terima kasih untuk penanya. Nah, kita cukupkan pertemuan ini dengan memohon ampun kepada Allah dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.